Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, kita jumpa lagi di Philadelphia Kids online class bersama Tante Beta. Wow, sekarang kita akan mulai ibadah, tapi sebelumnya Tante ajak semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini dan kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya. Sekarang kami sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami untuk konsentrasi dari awal sampai akhir nanti. Tuhan memberkati ibadah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wow, siapa yang sudah tidak sabar untuk ikut beribadah, untuk memuji Tuhan hari ini? Wow, semuanya sudah tidak sabar? Oke, kalau tidak sabar, yuk kita berdiri bersama. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikannya. Kita pujikan. Selamat pagi Tuhan. Semua tepuk tangan. Nyanyikan dengan sukacita. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Kita nyanyikan dengan sukacita. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Siapa yang senang menjadi anak Tuhan? Ya, semuanya senang jadi anak Tuhan. Kalau senang jadi anak Tuhan, mari sama-sama katakan happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tepuk tangan untuk Tuhan. Wow, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tante ajak semuanya untuk duduk kembali. Kita nyanyikan pujian dengan sepenuh hati, turut perintah-Mu. Ini janji kami kepadamu Tuhan, kami mau menuruti setiap perintah-Mu. Yesus, kasih-Mu besar, Kau sayang padaku, Kau mengasihi dan mengampuniku, Kau berikan nyawa-Mu untuk tebus hidupku. Ajarku turut perintah-Mu, mengikuti teladan-Mu, untuk melayani dan
dan saling mengasihi. Sekali lagi katakan, Yesus kasih-Mu besar. Yesus kasih-Mu besar, Kau sayang padaku, Kau mengasihi dan mengampuniku, Kau berikan nyawa-Mu untuk tebus hidupku. Ajarku turut perintah-Mu, mengikuti teladan-Mu, untuk melayani dan saling mengasihi. Untuk melayani dan saling mengasihi. Mari kita berdoa bersama sebelum kita mendengar firman Tuhan minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah memimpin kami ketika kami memuji-Mu. Kami persembahkan setiap pujian kami kepadamu. Dan sekarang kami siap untuk menerima firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk tenang, ajar kami untuk mengerti firman-Mu, dan bimbing kami untuk kami melakukannya dengan taat dan setia. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, siapa yang sudah tidak sabar mendengar firman Tuhan hari ini? Yang sudah siap mendengar, katakan amin. Amin. Oke. Adik-adik, sebelum Tante bercerita tentang firman Tuhan hari ini, Tante akan bertanya lebih dulu. Siapa yang masih ingat cerita minggu yang lalu? Ceritanya apa ya? Ya, cerita di mana Tuhan Yesus bersama para muridnya sedang perjamuan malam. Kemudian Tuhan Yesus membasuh para muridnya dan juga memperingatkan salah satu muridnya yang bernama Yudas yang akan mengkhianati dia. Nah, setelah Yudas pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan para muridnya, apa yang terjadi ya? Oke, kira-kira apa yang terjadi? Kita buka yuk Alkitab kita masing-masing dari Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 dan 35. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, adik-adik yang terkasih, ceritanya perjamuan malam saat itu masih berlanjut. Ketika Yudas sudah meninggalkan mereka, Tuhan berbicara kepada para murid. Tuhan memberi perintah kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Karena waktunya tinggal sebentar lagi,
Tuhan Yesus dengan para murid, Tuhan berpesan. Tuhan memberi perintah supaya para muridnya saling mengasihi. Nah, perintah itu diberikan untuk semua muridnya, termasuk tante dan adik-adik semuanya. Karena tante dan adik-adik ini adalah murid-murid Tuhan Yesus juga. Jadi, perintah untuk saling mengasihi ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa ya? Ada 2 alasan kenapa kita harus sungguh-sungguh saling mengasihi. Yang pertama, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi tante dan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus sudah membuktikan rasa sayangnya. Tuhan Yesus sudah membuktikan rasa cintanya untuk kita. Jadi, karena Tuhan yang adalah guru kita sudah memberi teladan, sudah memberi contoh yang baik, maka kita harus mengikuti teladannya. Kita harus mencontoh perbuatannya. Nah, lalu alasan yang kedua, kenapa kita harus saling mengasihi? Karena apa? Karena itu adalah identitas kita sebagai murid-murid Tuhan. Jadi saling mengasihi itu identitas kita adik-adik. Tadi di ayat 35 dikatakan, kalau kamu saling mengasihi maka semua orang akan tahu bahwa kamu adalah siapa? Murid-muridku, kata Tuhan. Jadi kalau adik-adik ingin supaya semua orang itu tahu kalau adik-adik itu murid Tuhan Yesus, adik-adik harus berbuat kasih, harus saling mengasihi. 2 hal ini adalah alasan kenapa kita harus mentaati perintah Tuhan ini. Lalu adik-adik, identitas itu apa sih? Nah, siapa yang masih bingung? Identitas itu apa ya tante? Adik-adik tahu nggak kalau adik-adik punya KIA? Yang masih balita pun juga punya loh. El anaknya tante juga punya KIA. Kartu identitas anak. Nah, kartu identitas anak itu isinya ada nama, ada alamat, ada tempat tanggal lahir. Terus ada apa lagi? Ada nama orang tua. Nah, itu kartu identitas anak. Lalu yang sudah sekolah sebagai pelajar, ada kartu pelajar. Yang sudah mahasiswa, punya kartu mahasiswa. Isinya juga hampir sama. Nama, alamat, terus nomor induknya sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa. Tante Beta juga punya kartu identitas, yaitu KTP yang menunjukkan kalau Tante Beta itu warga negara Indonesia, sama dengan adik-adik yang punya KIA, menunjukkan bahwa adik-adik ini adalah anak-anak Indonesia. Nah, itu adalah kartu identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Lalu, apa identitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan? Apakah kartu? Oh tidak, identitas kita sebagai murid Tuhan tidak ditunjukkan dengan kartu. Tetapi dengan apa? Dengan perbuatan kita, yaitu apa? Kasih, saling mengasihi, itulah identitas kita. Jadi adik-adik, orang akan tahu kalau kita murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus, ketika kita berbuat kasih. Lalu gimana caranya berbuat kasih itu? Ini tante mau kasih kuncinya supaya kita bisa berbuat kasih, melakukan kasih. Kuncinya adalah adik-adik harus intim, harus dekat dengan Tuhan. Karena
kita nggak bisa berbuat kasih kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita akan sulit melakukan kasih tanpa pertolongan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan. Jadi mau nggak mau, adik-adik harus selalu mendekat kepada Tuhan. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, kalau mengasihi orang yang sayang kepada kita, yang suka memberi, yang perhatian kepada kita, itu sangat mudah. Tetapi kalau kita harus mengasihi orang yang tidak senang dengan kita, yang pernah ngecewain kita, yang pernah bikin kita nangis, bikin kita sedih, atau orang yang memusuhi kita, yang jahat sama kita, itu enggak mudah. Nah, jadi kita butuh pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik, dengan pertolongan Tuhan, kita pasti dimampukan untuk berbuat kasih. Apa saja itu? Bukti kita saling mengasihi. Ketika adik-adik itu memiliki empati kepada orang lain. Empati itu apa sih? Empati itu adalah rasa, perasaan di mana adik-adik itu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ikut merasakan sakit, ikut merasakan sedih ketika orang lain sedih. Lalu memberi perhatian kepada mereka, mendoakan, memberi perhatian, menanyakan kabar. Bahkan kalau adik-adik punya berkat lebih, adik-adik bisa memberi pertolongan. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Memiliki empati dan perhatian kepada semua orang. Tidak hanya orang yang baik saja kepada kita. Jadi, berbuat kasih itu tidak melulu mengenai uang. Memberi uang kepada orang lain, memberi makanan, memberi barang. Oh bukan, tetapi lebih daripada itu. Ketika adik-adik memberi perhatian kecil kepada orang lain. Ketika di rumah, mama pulang dari pasar, bawa bawaan yang banyak. Terus adik-adik bilang, "Ma, sini Ma, aku bantu. Aku bantu bawakan barang bawaan mama." Atau ketika pekerjaan rumah itu masih belum selesai, mama masih harus mencuci baju, mengepel, menyapu. Loh, adik-adik melihat itu, lalu adik-adik tergerak untuk berkata, "Ma, aku bantu menyapu ya, Ma." Atau, "Ma, enggak usah bersihin kamarku, nanti aku bersihin sendiri kamarku." Nah, itu adalah contoh-contoh sederhana ketika adik-adik itu punya empati, mau saling mengasihi. Apalagi, ketika adiknya itu sulit mengerjakan PR, kakak bantu ya dek, kakak bantu. Bukan mengerjakan ya, tetapi menolong, memberitahu. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan ketika kita ada di rumah? Karena saat ini masih pandemi, kita belum bisa ketemu dengan teman-teman. Adik-adik punya nomor WA temannya. Tanya kabarnya, gimana kabarnya? Ketika sakit, doakan mereka. Ketika mereka sedih, video call, kasih semangat. Nah, itu adalah contoh-contoh yang baik untuk adik-adik lakukan, sehingga adik-adik bisa membuktikan kalau adik-adik ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang mentaati perintahnya, yaitu saling mengasihi. Amin. Apakah adik-adik siap menjadi murid Tuhan yang saling mengasihi? Ya, pasti semuanya siap. Oke, Tuhan menolong adik-adik untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita dan kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh melakukan kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa pandang bulu. Siapapun orangnya, kami mau belajar taat untuk saling mengasihi. Ajar kami, bimbing kami Tuhan, karena tanpa Engkau kami tidak bisa. Tuhan memberkati anak-anak-Mu semuanya, sekolah mereka diberkati, masa depannya diberkati Tuhan, dan kami berdoa, Tuhan beri kesehatan dan kekuatan untuk anak-anak-Mu semuanya. Yang saat ini sedang sakit, Tuhan menjamah menyembuhkan. Yang saat ini sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan, Tuhan akan menolong. Dan berkati orang tua anak-anak-Mu semuanya dalam usaha pekerjaan mereka. Dan mampukan orang tua anak-anak-Mu untuk terus menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah hari ini. Kami percaya Tuhan terus menyertai kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sebelum Tante akhiri ibadah kita hari ini, Tante ingatkan supaya adik-adik terus setia belajar memberi persembahan buat Tuhan. Masukkan persembahan adik-adik ke dalam celengan. Kalau sudah terkumpul sama sebulan, ambil uang dari celengan itu, kemudian masukkan ke amplop, titipkan ke orang tua atau guru-guru Philadelphia Kids untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Nah, yang kedua, Tante ingatkan supaya adik-adik tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Apa saja ya? Ada 5M. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, memakai masker pada saat bepergian. Lalu yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan terakhir, mengurangi bepergian. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa di Philadelphia Kids Online Class minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.